Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulkarnain Ismadi, mahasiswa PPG Universitas Muhammadiyah Metro 2023. Hari ini saya akan melaksanakan program pembelajaran inovatif dengan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mana kabarnya hari ini? Baik. Sudah sarapan semua? Sudah. Sudah minum semua? Sudah. Oke. Sebelum memulai kegiatan hari ini, kita berdoa terlebih dahulu, dipimpin doa. Fadli. Teman-teman, sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Terima kasih. Hari ini ada yang tidak berangkat? Ada. Siapa aja? Garofa, Bagus, Aril. Barokah, Bagus, Aril. Kenapa? Aril sakit, kalau Barokah belum ada informasi. Kalau Bagus Izin. sakit. Oh, Barokah sakit, Bagus sakit. Bagus sakit, Aril sakit. Aril sakit. Barokah belum ada kabar. Semoga yang sakit cepat sembuh, dan umpamanya kamu ada kegiatan atau ada keperluan, mohon kiranya bisa mengirim surat. Artinya biar nanti statusnya izin, bukan tanpa keterangan. Bisa dimengerti ya? Kemudian sebelum kita memulai kegiatan belajar hari ini, apakah ada sampah di lingkungan kamu? Tidak? Ada? Kalau ada, diambil dahulu. Ada? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada sampahnya, kita mulai pembelajaran hari ini. Tapi sebelum kita mulai, untuk menanamkan rasa cinta terhadap tanah air, silakan berdiri dahulu untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pimpin satu. Ayo. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Disatulah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Terima kasih Aman. Ya. Kemudian masih ingat nggak sih pembelajaran kita di minggu yang kemarin? Iya. Ada? Ada yang masih lupa? Ada masalah apa? Lupa ya? Coba nanti dulu. Ini tanggal berapa? Absen 14. Saya pengen ingatkan materi yang sebelumnya. 15, Pak. Oh, 15. Absen 15. Siapakah dia? Jelas. Ayo. Siapa kira-kira? Ada. Ayo.
Mas Ihsan, materi di minggu kemarin apa sih Mas Ihsan? Materi tentang lupa Pak. Lupa. Mas Ihsan pengen dibantuin siapa? Agung. Mas Agung. Siapa? Kira-kira tunjuk. Mas Agung. Mas apa ya? Mas Agung aja lah Pak. Mas Agung. Ada Mas Agung? Oke. Menurut kamu materi kemarin apa sih? Kemudian ya. Dari ya, tujuan pembelajaran hari ini adalah bagaimana kita bisa menganalisis asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia berkaitan dengan berbagai hasil kebudayaannya maupun nanti kita bisa menganalisis, mengevaluasi tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia, kemudian bisa menyajikan hasil dari evaluasi yang kamu lakukan, bentuknya diskusi maupun yang lainnya ataupun presentasi. Jadi nanti kita akan lakukan presentasi. Oke, asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia kan kemarin sekilas kita sudah bahas bahwasanya nenek moyang bangsa Indonesia itu ada berbagai teori yang ada, dan perlu dipahami teori dalam ilmiah adalah teorinya itu sudah mempunyai bukti walaupun belum secara umum diakui secara universal, artinya secara umum. Nanti semakin bertambahnya waktu, teori itu akan diuji oleh ahli-ahli dalam bidangnya. Kemudian sama dengan dasar tidak ada kesamaan genetika dengan yang ada di Afrika, kemudian kemajuan teknologi, dan kemudian berbagai penemuan-penemuan yang ada ini memberikan pemahaman kepada kita bahwasanya perbedaan itu bukan menjadi suatu perpecahan, tapi bisa menjadi sebuah hal yang menakjubkan. Belum tentu negara lain ini mempunyai kelebihan-kelebihan itu. Penemuan yang ada di Indonesia ini bisa berasal dari fosil-fosil. Apa itu fosil? Kerangka yang sudah menjadi batu. Apakah betul? Ya, katakan pernah nggak sih? Tidak hanya kerangka sebenarnya. Bagian makhluk hidup ada apa aja sih? Berarti hewan, tumbuhan, dan manusia. Ya, yang tumbuhan itu kan belum tentu tidak berkerangka, tapi yang berkerangka manusia, artinya pokoknya bagian makhluk hidup lah. Nggak ketang, umpamanya kadang kita temukan batu, wujudnya batu tapi kok dilihat seperti kayu. Pernah nggak? Belum ya? Ada yang pernah, ada yang belum. Semoga saya bisa bawakan suatu saat nanti ya. Jadi makhluk hidup yang kita lihat sekarang, katakan tanaman ini bisa menjadi batu, tapi memang prosesnya sangat lama, memakan jutaan tahun. Kadang fosil-fosil itu bisa digunakan sebagai, ada yang dibuat pajangan, ada yang digunakan sebagai ilmu pengetahuan, menggali berbagai informasi yang ada. Di Indonesia ditemukan berbagai macam fosil. Mungkin ada yang pernah, ya nggak sih, gambar fosil manusia purba? Gambarnya, mungkin tengkoraknya pernah ya? Di museum dulunya satu terpisah-pisah, kemudian masih tenggelam di dasar laut, belum muncul ke permukaan.
prosesnya gimana? Pergesekan antar lempeng. Ada yang saling mendekat, saling menjauh. Saling mendekat yang bertabrakan bisa menjadi gunung. Kemudian saling menjauh bisa menjadi apa? Ya bisa menjadi palu atau menjadikan selat juga bisa. Ya palung lautan yang dalam ada jurangnya, jurang dalam laut. Kalau selat kan memisahkan ya antar pulau, jarak antar batas antara daratan dan lautan dipisahkan di situ, antara darat sini dan darat sana. Mamanya tempat kita paling dekat ada selat Sunda. Kemudian mengenai berbagai manusia purba, pahami dulu manusia purba menurut kamu apa sih? Ya pada dasarnya manusia purba adalah manusia yang hidup di masa lalu. Mereka belum mengenal yang namanya tulisan atau aksara atau disebut praaksara atau disebut juga nirleka. Nirleka itu berarti belum mengenal tulisan atau praaksara. Pra berarti belum, aksara tulisan gitu. Para sejarawan sepakat tidak menggunakan istilah prasejarah karena ketika manusia sudah lahir dia sudah menciptakan, sudah mempunyai sejarahnya masing-masing walaupun mereka belum mengenal tulisan. Nah di Indonesia banyak ditemukan berbagai macam fosil tengkorak manusia purba. Ada museumnya, salah satu terlengkap yang ada di dunia, tepatnya di Sangiran. Pernah lihat nggak? Belum ya? Saya lihatkan sekilas ya. Ya, ini adalah gambaran yang ada di Sangiran, di Museum Sangiran di Pulau Jawa. Jadi kita di sana bicara soal ilmu pengetahuan ya. Karena di sana semuanya direkonstruksikan, laki mau perempuan semuanya diwujudkan. Ya. Kelihatannya vulgar ya. Iya. Kelihatannya vulgar. Tapi di sana kita bicara soal ilmu pengetahuan, bukan lagi pornografi ya. Karena apa? Semua artefak-artefak yang ditemukan ini dikumpulkan jadi satu. Kemudian direkonstruksi seperti itu. Iya. Bahkan umpamanya kalau kamu ke sana ada gajah purba dan lain sebagainya, semuanya diwujudkan. Bahkan di gunung ada banyak fosil tulang-tulang dari laut, hewan-hewan laut di situ. Oke, kita akan bagi kelompok sesuai. Hari ini kamu sudah duduk dengan kelompoknya sesuai dari yang kemarin saya hubungi. Sudah. Pembagian kelompoknya Sudah. Sudah ya. Oke. Kalau sudah, bentar saya ambilkan LKPD-nya dulu. Oke, saya bagi LKPD-nya. Nanti dibaca tugasnya. Kemudian ini tulis nama, kemudian nomor absen. Kemudian baca baik-baik tugas yang ada di LKPD-nya sesuai dengan acuannya. Kamu melakukan aktivitas diskusi bersama kelompok kamu, kemudian mencari berbagai bahan materi tentang zaman praaksara yang ada di Indonesia. Kemudian jawab pertanyaan-pertanyaan itu. Contoh satu, apa yang kamu tahu tentang hal tersebut? Yang dimaksud adalah berkaitan dengan kelompoknya. Umpamanya satu, masa berburu dan mengumpulkan makanan zaman Paleolitikum itu seperti apa sih? Kemudian analisislah hasil kebudayaan tersebut. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Ada pertanyaan kan? Tidak. Oke. Silakan berdiskusi dengan temannya. Ada kendala silakan angkat. Ya, silakan gunakan sarana yang ada. Kalau ada HP, kamu boleh gunakan HP-mu untuk mencari berbagai sumber materi. Boleh buka dulu. Nanti setelah itu
kamu berdiskusi dengan kelompoknya. Secara pribadi kamu nyari materi dasar. Masih adakah kendala? Masih proses. Aku udah kerjaan. Dicari salah satu nanti salah satu jadi moderator, satu jadi pematerinya. Kalau video bisa? Mungkin bisa. Sudah selesai? Selesai, berarti kita mulai presentasi. Mulai dari kelompok berapa? Oh, dari kelompok sini aja. Ini. Kan dari satu Pak. Oh, dari satu. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami yang akan dibawakan oleh pada teman-teman. Masa berburu dan mengumpulkan makanan di zaman Paleolitikum. Zaman batu tuar, zaman yang memiliki ciri khas berupa perkembangan alat-alat batu. Zaman batu tuar, alasan disebut dengan misalnya tampak perintas dan juga alat-alat seperti sebelum karena logam dan masih menggunakan perkasan yang terbuat dari batu kasar yang belum biasa dan sederhana. Diperkirakan zaman ini berlangsung 600.000 tahun yang lalu. Tapi tidak bertangkai sehingga penggunaannya dengan cara digenggam. Tempat logam ini ditemukan oleh Konyoniswal pada 1935. Budaya Paleolitikum adalah perkakas dari batu yang digunakan oleh manusia awal Homo erectus sejak munculnya di muka bumi pada kala Baik, kami buka sesi tanya jawab. Gue yakin bertanya. Oke, selanjutnya kelompok 2. Sini dulu, sini dulu. Sini dulu, dipersilakan. Sebelumnya saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang zaman Mesolitikum yang akan dibawakan oleh Linda dan teman-temannya. Kepadanya disilakan. Masa berburu dan mengumpulkan makanan meningkat lanjut zaman Mesolitikum. Mesolitikum atau zaman batu media adalah suatu periode dalam perkembangan teknologi manusia antara Paleolitik atau zaman batu tua dan Neolitik atau zaman batu muda. Istilah ini diperkenalkan oleh
John Herzog dalam makalahnya Zaman Bersejarah yang terlibat pada tahun 1865. Selanjutnya akan dibacakan oleh Elvia. Ciri utama peradaban pada periode ini adalah kehidupan yang nomaden, di mana sebagian manusia telah hidup di tempat goa-goa dan lainnya masih berpindah. Goa-goa di tempat tinggal manusia purba pada zaman Mesozoikum. Masyarakatnya mencari makanan dengan berburu, memarau, dan bercocok tanam. Alat-alat yang digunakan didominasi dari tulang dan bebatuan asar. Analisis hasil kebudayaan pada zaman Mesolitikum seperti pebel atau kapal Sumatera, dua kedudukan Madinah atau sampah dapur, batu pipisan, 4 kapak pendek atau cacikot, 5 kebudayaan Kaula dan Abis Mansroch. Baik, kelompok kami membuka sesi tanya jawab. Ada? Enggak. Cukup, tutup. Oke, terima kasih. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok selanjutnya. Sebelumnya kami awali assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi zaman batu masa praaksara, yaitu masa bercocok tanam pada zaman Neolitikum yang akan dibacakan oleh teman kami. Zaman Neolitikum atau zaman batu muda adalah masa sejarah di mana manusia sudah memiliki teknologi dan kebudayaan yang cukup berkembang. Pada zaman ini, manusia mampu mengolah batu dengan baik, mengembangkan sistem pertanian dan peternakan sederhana, serta mulai hidup menetap. Kehidupan sosial pada zaman ini ditandai dengan masyarakat telah mengembangkan gotong royong, membuat aturan hidup bersama dan memiliki kepercayaan terhadap arwah. Ciri-ciri zaman Neolitikum. Alat-alat bantu sudah diasah dan dihias, telah memiliki tempat tinggal yang permanen, melakukan kegiatan bercocok tanam, dan juga memelihara hewan sebagai sarana produksi bahan makanan. Sudah mampu membuat pakaian yang terbuat dari kulit kayu dan juga kulit hewan. Kebudayaan kakak persegi. Nama ini pertama kali disebut oleh Van Heldergen. Kakak persegi yang bisa disebut juga dengan beliung atau campur, sementara yang berukuran kecil dinamakan tarah atau tata. Kapak lonjong. Bentuk keseluruhan alat ini lonjong seperti bulat telur, di mana pada ujungnya yang lancip ditempatkan tangkal dan bagian. Apakah ada yang bertanya? Tidak. Sekian dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Empat akan mempresentasikan zaman Mesolitikum, akan dibacakan oleh zaman batu besar atau Mesolitikum. Salah satu ciri khas pada zaman batu ini adalah sudah mulai adanya kepercayaan diri dari masyarakat di masa tersebut kepada Tuhan. Disebut zaman batu besar karena produk yang dihasilkan berupa kebudayaan bangunan yang menggunakan batuan besar. Pada masa bercocok tanam, tingkat lanjut manusia purba sudah menetap dan tinggal dalam satu kelompok yaitu sebuah kampung. Mereka sudah bisa menggunakan alat untuk menggosok peralatan dari batu sampai kayu. Alat batu yang biasa digunakan pada masa ini adalah beliung persegi, belitung, dan bakar. Sistem kepercayaan yang ada pada masa bercocok tanam terbagi
terbagi menjadi dua, yaitu anisme atau kepercayaan bahwa semua yang ada di bumi baik itu hidup atau mati mempunyai roh, dan dinamisme. Contohnya puyuh, kapak, panjang, alat-alat obsidian, mata panah, mata tombak, gerabah, alat memukul kayu, perhiasan berupa gelang dari batu dan kulit kerang. Ciri-ciri zaman batu. Zaman Neolitikum tua di bawah kebudayaan kapak persegi Proto Melayu ke Indonesia sejak 2.500 dan 1.500. Peninggalan kebudayaan Megalitikum tua terbuat dari batu-batu besar seperti menhir, punden berulang, arca-arca, tatis, dan stonehenge. Baik, kami membuka sesi tanya jawab. Oh tidak. Cukup. Sekian presentasi dari kelompok 4. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke. Kalian perlu kita evaluasi. Yang pertama tadi tentang bagaimana hasil dari kebudayaan pada masa zaman batu Megalitikum. Yang pertama, mereka menggunakan sudah mempunyai keyakinan atau kepercayaan, harus bisa membedakan antara keyakinan dan agama ya. Kalau keyakinan atau kepercayaan itu mereka belum didasarkan pada agama. Kalau agama berarti sudah ada yang menyebarkan, kemudian sudah ada tokohnya di situ. Kemudian alat yang digunakan tadi belum disampaikan bahwasanya kalau sudah menggunakan alat-alat yang sudah diasah. Kamu pernah lihat batu yang diasah nggak sih? Batu yang diasah? Belum pernah ya? Bayangkan batu itu diasah jadi sampai halus, terlihat motifnya. Menggunakan biasanya kalau di Sumatera itu ditemukan batunya dia kapak beliung, sebutannya beliung seperti ini tapi lebih kecil lagi, panjang, depannya runcing atau tajam. Cara gunanya ngasahnya biasanya batu dengan batu, dan itu bisa digunakan untuk berbagai keperluan, untuk menyerot ataupun untuk memahat. Kemudian tadi bagaimana cara membuatnya, yaitu batu dengan batu dibenturkan bagian yang tajam yang digunakan. Kemudian tadi menyebutkan hasil kebudayaannya, salah satunya adalah punden berudak. Ya, punden berudak adalah arsitektur asli Indonesia yang pada dasarnya bentuk bangunannya seperti piramida, tapi tidak menggunakan batu, hanya bagian penahan tanah aja untuk dikasih batu kemudian diudak-udak. Hal itu nanti akan berpengaruh terhadap sistem kepercayaan bangsa Indonesia. Adanya akulturasi budaya antara India dan Indonesia. Oke, nanti dulu. Sebelum kita tutup, kita evaluasi dulu pembelajaran hari ini. Apa yang sudah didapat dari materi hari ini? Angkat tangan. Sebutkan nama. Ya, itu. Siapa namanya? Dita Pratiwi. Dita Pratiwi. Apa, Dit? Mengerti apa itu zaman batu besar atau zaman Megalitikum, yaitu salah satu ciri khas pada zaman ini sudah mulai adanya kepercayaan dari masyarakat di masa tersebut pada Tuhan. Ada yang lain? Ada yang lain? Nama? Saya masih berdiri. Kesimpulan pembelajaran pada hari ini tentang masa bercocok tanam, yaitu zaman Neolitikum, yaitu masyarakatnya sudah ada kayak sosial, tadi itu ada sosial, mereka sudah menerapkan sifat gotong royong. Terus kalau buat kebudayaannya, peninggalannya itu contohnya kurang lebih seperti campur. Terus kalau ciri-cirinya masyarakatnya itu sudah memiliki rumah pemandangan, artinya sudah tinggal di
tempat yang menetap lagi. Oke, terima kasih tepuk tangan buat kalian semua. Pada dasarnya dalam proses pembelajaran ini yang diharapkan adalah kita bisa mengevaluasi diri bahwasanya kita sebagai bangsa yang besar, kita bisa saling menghargai perbedaan bukan jalan untuk menjadi kebersamaan. Di materi pembelajaran berikutnya kita akan bahas tentang masuknya Hindu Buddha. Jadi mungkin di rumah bisa mempersiapkan ataupun mencari berbagai sumber. Ada temanmu yang beragama Hindu, ada nggak sih? Punya nggak sih? Nah, bisa tanya-tanya tentang agama Hindu. Ya, artinya kita mencari berbagai informasi, berbagai sumber sebagai pembagi. Oke, maaf kurang lebihnya hari ini. Sampai ketemu di minggu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat kalian semua.